Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai sholat id, saya untuk memberikan arahan sedikit ya tata cara sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ada 2 rakaat. Nanti di rakaat pertama ada 7 takbir tambahan setelah takbiratul ihram, dan di rakaat yang kedua ada 5 takbir tambahan. Nanti di sela-sela takbir Bapak Ibu sekalian bisa memuji Allah, bisa dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu 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 akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ غاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى صراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. 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 واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فهو يوم تسبيح وتحميد وتعظيم وتكريم، فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسlimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama-tama khatib ingin mewasiatkan kepada para jamaah sekalian dan juga kepada diri khatib pribadi agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Takwa merupakan wasiat Allah bagi orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang akan datang kelak. Sebagaimana Allah taala berfirman: wa laqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang akan datang kelak agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga menjadi tolak ukur bahwa kualitas dan keimanan dan ketakwaan seorang mukmin. Sebagaimana Allah taala berfirman: inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Imam At-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan inna akramakum, orang yang paling mulia di sisi Allah, maka beliau mengatakan adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang menjalani apa yang Allah perintahkan, dan orang-orang yang menjauhi apa yang Allah larang. Dan maka seorang dikatakan bertakwa, seorang yang dinilai memiliki kemuliaan di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tidak dilihat dari berapa banyak hartanya, tidak dilihat dari berapa tinggi kedudukannya, dan tidak dilihat dari berapa ganteng atau cantik fisiknya, tapi yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan Nabi SAW bersabda, inna aksaran nas yudkhilul jannah at-taqwallah wa husnul khuluq. Nabi SAW mengatakan bahwasanya yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Selawat serta salam semoga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua menjadi para pengikut beliau yang diberikan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini adalah hari Idul Fitri, hari raya bagi kaum muslimin. Hari raya di mana kaum muslimin berbuka kembali setelah ia menjalani ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Yang mana pada hari ini Allah halalkan bagi kaum muslimin, bagi kita semua untuk menyantap makan dan minum. Dan Allah haramkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Idul Fitri adalah hari yang agung, hari yang mana di dalamnya penuh dengan kebaikan. Sebagaimana dikisahkan ketika Nabi SAW datang ke Madinah, kemudian ia mendapati orang-orang Madinah mempunyai 2 hari raya yang besar. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada masyarakat Madinah, beliau berkata, fa inna Allah qad abdalakum khairan minhuma yawmain, yaumul fitri wa yaumun nahar. Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya yang lebih baik dibanding 2 hari raya sebelumnya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hari ini pula hari yang penuh dengan kebahagiaan, sebagaimana Nabi SAW bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Nabi SAW bersabda, seseorang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, berbuka puasa dalam hadis ini ya dapat lis-shaimi farhatan 'inda fitrihi. Kebahagiaan ketika berbuka tidak hanya berbuka pada bulan puasa, ketika bulan Ramadan, tapi yang dimaksud di sini adalah berbuka pada hari raya, pada hari raya Idul Fitri, di mana kaum muslimin dihalalkan untuk menyantap makan dan minum yang mana sebelumnya Allah haramkan, Allah larang. Selama 1 bulan penuh kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Namun pada hari ini Allah halalkan, Allah perintahkan, dan Allah larang untuk kaum muslimin untuk berpuasa. Maka dinamakan Idul Fitri. Id artinya adalah hari yang berulang-ulang, terus bertahun-tahun berulang-ulang, dan fitri artinya adalah berbuka kembali. Maka Idul Fitri artinya adalah hari di mana berbuka kembali. Maka dari itu, seorang yang berpuasa selama 1 bulan penuh, kemudian masuk bulan Syawal, maka dikatakan ia berbuka dan merasakan kebahagiaan, sebagaimana sabda Nabi SAW, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. 2 kebahagiaan untuk kaum muslimin yang berpuasa adalah berbuka, kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebahagiaan yang kedua yaitu ia berjumpa dengan Allah. Sebagaimana kita ketahui, amalan puasa selama 1 bulan penuh akan diganjar, akan dicatat di sisi Allah, dan akan dibalas dengan berjumpanya dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak.
Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Penting bagi kita, ya, pelajaran penting bagi kita ketika kita sudah melewati 1 bulan penuh selama bulan Ramadan, kita perbanyak ibadah kita di bulan Ramadan. Maka ketika masuk bulan Syawal, bukan berarti amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan terhenti begitu saja. Apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka kita lakukan juga di bulan-bulan berikutnya. Maka seorang ulama mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi syahri Ramadan. Sejelek-jeleknya kaum adalah kaum yang hanya mengingat Allah di bulan Ramadan. Ingat, orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah adalah orang yang beribadah sepanjang tahunnya. Maka berikut kiat-kiat ampuh bagi kita semua agar kita bisa senantiasa istiqomah, senantiasa konsisten, agar setelah Ramadan ini telah lalu, maka kita bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan, ya Allah, apa yang Allah larang, dan kita membiasakan lagi dengan amalan-amalan yang sebelumnya kita lakukan di bulan Ramadan. Maka pertama adalah berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta keistiqomahan. Salah satu doa yang dianjurkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Wahai pembolak-balik jiwa, tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Ya wahai pembolak-balik jiwa, tetapkanlah diriku kepada ketaatanmu. Ini adalah doa yang dianjurkan kepada kita semua, meminta kepada Allah, karena yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berkumpul dengan teman-teman yang baik, bergaul dengan teman-teman yang baik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadakum man yukhali. Seseorang akan meniru kebiasaan temannya, maka perhatikan dengan siapa ia berteman. Maka dengan siapa kita berteman akan menentukan bagaimana perilaku kita sehari-hari. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka kita juga dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Dan ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang kurang baik dan membawa kita kepada kemaksiatan, maka pastinya kita akan jauh dari nikmat Allah, kita akan jauh dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, tetap beribadah walaupun sedikit, tapi tetap continue. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa itqallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit tapi continue. Karena amalan yang banyak tapi tidak continue, maka itu sia-sia aja. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada kita semua agar merutinkan amalan-amalan kecil kita, salat sunnah kita, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, terbiasa membaca Al-Quran. Di bulan-bulan selanjutnya maka juga dibiasakan untuk membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan bisa khatamul Quran, bisa khatam Al-Quran selama 1 bulan penuh. Maka di bulan-bulan berikutnya kita juga bisa harusnya untuk menghatamkan Al-Quran. Kemudian berusaha untuk menjaga salat 5 waktu. Di Ramadan ya, kita dibiasakan untuk salat 5 waktu. Salat subuhnya di masjid karena ada sahur. Maka setelah bulan Ramadan kita juga membiasakan untuk menghidupkan masjid-masjid. Untuk anak-anak muda, untuk jangan hanya orang tua yang mengisi shaf-shaf di masjid ketika subuh hari. Anak-anak muda juga salat subuh, salat zuhur, asar dan seterusnya. Dan juga menghidupkan salat-salat sunnah yang lainnya, yang mana kita lakukan ketika bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, setelah sholat isya kita dibiasakan untuk sholat tarawih. Maka kita juga lakukan sholat malam di bulan-bulan berikutnya. Gak mampu sepertiga malam, habis isya boleh. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak lagi membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik kita di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum.
sebuah nasihat dari Ibnu Rajab rahimahullah taala yang mana ia tuliskan dalam kitabnya Lataif Ma'arif. Beliau mengatakan, "Laisal 'aidu liman labisal jadid, innamal 'aidu liman ta'atahu al-yazid. Wa laisal 'aidu liman tajammalu bil libasi war rukub, innamal 'aidu liman ghufira lahu dzunub." Beliau berkata, hari raya Idul Fitri tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang memakai pakaian baru, tapi diperuntukkan bagi orang-orang yang semakin bertambah imannya ketika di bulan Ramadan. Dan hari raya Idul Fitri tidak untuk orang-orang yang menggunakan pakaian dan kendaraan yang bagus, tapi Idul Fitri diperuntukkan bagi orang-orang yang dosanya diampuni di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui ketika seseorang di bulan Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengikuti salat bersama imam, salat tarawih sampai akhir, maka ia akan dihapuskan dosa-dosa sebelumnya. Maka ingat perkataan Ibnu Rajab, hari raya Idul Fitri bukan untuk orang-orang yang pakai pakaian baru, pakai kendaraan baru, tapi untuk orang-orang yang sungguh-sungguh di bulan Ramadan, maka Allah ampunkan dosanya dan Allah tingkatkan ketaatan dan keimanannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal Qur'ani wal ayatil karim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi al-qawim wa da'a ila siratil mustaqim wa sallama tasliman katsira. Nasihat terakhir untuk para wanita dan juga para perempuan, para istri, saudari perempuan dan mahram-mahram lainnya di kalangan perempuan. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu senantiasa mengingatkan kepada para wanita, kepada para istrinya agar senantiasa menutup aurat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Taala berfirman, "Qul ya ayuhan nabi ya azwajika wa banatika wa nisa'il mu'min yudhnina 'alaihina min jalabibihinna." Maka dikatakanlah kepada Nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian, kepada anak-anak kalian, kepada putri-putri kalian agar menjulurkan jilbab-jilbabnya. Maka hendaklah para wanita sekalian, ibu-ibu, anak-anak perempuannya diperintahkan, diarahkan untuk menutup aurat. Apalagi di bulan yang mulia ini, kita seringkali di bulan Ramadan mungkin sudah membiasakan untuk menggunakan jilbab, menutup aurat. Maka di bulan-bulan berikutnya juga disyariatkan untuk para wanita, para ibu-ibu, para anak-anak perempuan agar menutup auratnya. Nabi SAW melaknat untuk wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, pakaian-pakaian yang transparan. Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam aruha, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun." Nabi SAW berkata bahwasanya aku melihat dua golongan ahli neraka, penduduk neraka yang sebelumnya nggak pernah aku lihat. Kemudian siapa? Salah satunya adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka tidak masuk ke dalam surga, bahkan mereka tidak mencium sedikit pun aroma dari surga. Yang kedua, hendaklah para istri taat kepada suaminya, apalagi kalau selagi tidak bukan perkara kemaksiatan, karena tidak ada ketaatan ketika dalam hal kemaksiatan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ta'ata illa bi ma'siyatil makhluq." Tidak ada ketaatan kepada hal-hal yang kemaksiatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uridu nar, fa inna aktsaruha ahlan nisa yakfurna, kila ayakfurna billahi yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku bahwa penduduk ahli neraka kebanyakan adalah wanita karena mereka kufur. Kemudian para sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah, wahai Rasulullah?
Kemudian Nabi menjawab, tidak. Mereka kufur kepada kebaikan, mereka kufur kepada suaminya, dan mereka kufur terhadap kebaikan. Maka nasihat ini untuk para istri, para anak-anak perempuan, hendaklah taat kepada suaminya selagi dalam ketaatan yang mengandung kebaikan. Nas'alullahal adzim wa nas'alullahal afiyah. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wah ya qadiyal hajah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum 'ala al-qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanati as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilayhim ahlul khair wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma dfa' 'anna bala'al wal waba' wal zilzal wal mihna wa su'il fitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'u yastajib lakum wadhkurullahi akbar. Baik, dengan izin wal izin, mohon maaf lahir dan batin. Kami beritakan kepada bapak-bapak para pengurus KSKM, sebagaimana biasanya kita setelah sholat ini kita ada tradisi menghitung uang. Jadi ada lelang pembangunan juga. Untuk itu kepada Bapak Miardi, Bapak Hadi Najib, Bapak Zul, Bapak Ari juga, Pak Man, Bapak Imam, untuk dapat berkumpul di rumah Bapak Haji Syakir untuk menghitung uang. Pak Martani juga. Banyak semua Pak Syakir. Ya. Dapat dilihat juga ya,